Bang, ini kan kemarin kan saat persidangan ini kan Amar dipindahkan sementara ke rutan Cipinang. Nah, setelah putusan ini biasanya udah dari segi hukum sendiri itu akan balik lagi langsung ke Nusa Kambangan atau masih tetap di ruang? Kalau menurut saya setelah putusan harusnya si terpidana harus kembali ke rumah tahanan di Nusa Kambangan. Karena memang dia ditahan di sana, dia dibina di sana. Berarti tidak menunggu ingkrah ya Bang, kalau misalkan nanti dia mengajukan banding? Kalau menurut saya tidak menunggu ingkrah. Karena kalau putusan nanti dia banding di pengadilan tinggi. Tapi kemarin putusannya Amar Zoni 7 tahun, denda 1 miliar, subsidiarnya 114 hari. Dari kacamata hukum Abang, apa yang Amar Zoni dapatkan, apakah sudah sesuai apa belum Bang? Kalau menurut saya hukumannya termasuk rendah ya. Harusnya lebih berat karena dia berulang kali melakukan tindak kejahatan di urusan narkoba. Apalagi yang kemarin itu divonis 7 tahun, itu kan mereka pesta itu kan di dalam lapas, di mana tempat yang harusnya clear ya dari urusan apapun termasuk dengan urusan narkoba. Kan ini juga mencederai terkait dengan pengamanan di lapas. Saya juga minta supaya petugas lapas itu harus ditindak karena ini membahayakan. Tempat yang dianggap aman justru tidak aman buat geng-geng narkoba ini. Saya apapun itu kan kita harus hormati ya, namanya juga putusan pengadilan, itu pasti ada pertimbangannya. Tapi kalau pelaku narkoba itu memang tidak boleh dipercaya, karena orang narkoba itu pasti suka berbohong, bahkan suka juga menghabiskan uang untuk supaya menggunakan barang karat tersebut. Dan yang lebih fatal lagi kalau dia juga ternyata bersama-sama. Dan ini kan membahayakan juga masyarakat ketika barang itu bisa nyampe ke generasi muda, rusak mental generasi muda. Makanya saya bilang penegakan terhadap narkoba, urusan hukum terhadap para bandar, para pemakai, pelaku ini harus benar-benar adil. Kalau soal pelaku itu yang namanya pemakai itu korban. Karena kan dia pasti membeli dari seseorang. Seseorang itu pasti kan mengambil dari yang namanya pabrik atau bandarnya juga. Jadi memang 3 pasal ini harus benar-benar harus selektif dalam penerapan hukumnya. Jangan sampai karena hukumannya rendah, lalu yang bersangkutan bisa melakukan lagi kejahatan itu walaupun di dalam lapas saja dia bisa lakukan, berani apalagi di luar. Jadi menurut saya memang ya kita harus hormati namanya juga putusan, tapi kan belum ingkrah ya. Artinya apakah nanti Amar Zoni masih melakukan upaya hukum atau tidak ya tergantung nanti putusannya kalau sudah 14 hari ke depan. Kalau sudah ingkrah dia harus menjalankan putusan yang lama selesai, dia akan masukin lagi ke putusan hukuman yang baru. Bang, ini kan kemarin kan saat persidangan ini kan Amar dipindahkan sementara ke rutan Cipinang. Nah, setelah putusan ini biasanya udah dari segi hukum sendiri itu akan balik lagi langsung ke Nusa Kambangan atau masih tetap di ruang? Kalau menurut saya setelah putusan harusnya si terpidana harus kembali ke rumah tahanan di Nusa Kambangan. Karena memang dia ditahan di sana, dia dibina di sana. Berarti tidak menunggu ingkrah ya Bang, kalau misalkan nanti dia mengajukan banding? Kalau menurut saya tidak menunggu ingkrah. Karena kalau putusan nanti dia banding di pengadilan tinggi, kan tidak perlu harus hadir. Dan itu kan amar putusannya aja yang akan dilihat apakah itu sudah sesuai atau tidak. Lalu dia mau misalnya kasasi lagi, ya silakan, tapi dia harus tetap berada di rumah tahanan atau lapas di Nusa Kambangan. Karena memang itulah tempat tinggalnya. Saat ini dibina kan di situ. Bang, sejauh ini kan masih pertimbangan ya Bang untuk mengajukan banding. Sebenarnya kalau nanti akan mengajukan banding sendiri, apa hukumannya bisa lebih berat? Kalau saya lihat bahwa kalau dia banding, hukumannya malah bertambah. Karena apa yang mau menjadi pertimbangan hakim untuk diringankan, karena dia bukan sekali, sudah berulang kali dalam urusan dengan narkoba. Apalagi dia melakukan dengan teman-temannya di dalam tempat yang kita anggap paling aman untuk membina para pelaku kejahatan. Justru itu yang menjadi tempat atau sarang untuk orang melakukan kegiatan yang melawan hukum. Nah, ini di mana para petugas lapasnya? Ini Menteri
imigrasi dan juga lapas, termasuk dirijen lapas harus bertindak keras supaya jangan sampai tempat lapas itu yang digunakan untuk membina warga, membina para pelaku kejahatan itu untuk menjadi orang baik, malah di dalam justru kesempatan karena tidak ada yang ngawasi kan, kesempatan untuk mereka justru melakukan tindak kejahatan seperti yang dilakukan oleh saudara Amar Joni ini. Gitu. Kalau Bapak sendiri, apa terus dilamar untuk melakukan banding itu nggak menerima aja hukum? Kalau saya sih tergantung dirinya ya. Tapi kalau dia banding, saya yakin bahwa majelis banding pasti akan menambah hukuman. Bang, abang kan sebagai lawyer, sebagai praktisi hukum. Setelah hasil putusan itu kan Amar langsung mengganti kuasa hukum, Bang. Menurut abang sendiri keputusan yang tepat nggak sih, Bang? Nggak masalah, karena setiap kuasa itu kan berlaku untuk, misalnya contoh, hanya di pengadilan negeri. Berarti selesai di pengadilan negeri. Nanti kalau dia mau lanjutkan lagi, berarti kuasa baru lagi untuk pengadilan banding di pengadilan tinggi. Jadi tidak ada kaitannya soal itu. Itu semua itu hak penuh ya dari si klien. Kalau mau lanjutin, berarti dia bikin kuasa baru lagi. Kalau tidak, artinya dia boleh selesai di situ, dia bisa mengganti pengacara yang lain. Bang, terakhir Bang, dari saya begini, mengulang pertanyaan lagi Bang, apakah pantas seorang Amar Zoni ditaruh one man one cell Bang, atas apa yang sudah dilakukannya Bang di Nusa Kambangan sana? Ya kalau menurut saya wajar, karena memang dia dibawa ke sana karena ada kejahatan baru yang dilakukan di dalam lapas, dan itu sangat berbahaya, membahayakan para warga yang dibina di lapas tersebut, karena dia melakukan bukan sendiri, kan dia melakukan bersama temannya kan, beberapa orang. Nah ini yang menurut saya memang harus tegas, dan lapas di Indonesia ini kalau menurut saya gampang dibobol. Pernah di Bali itu juga sama, lapas Kerobokan dibobol, bukan hanya justru lapasnya, petugasnya, oknumnya ya justru memasukkan barang haram tersebut. Jadi kalau menurut saya memang sewajarnya lapas itu harus ada pengamanan ekstra maksimum khusus narkoba ya. Sama khusus juga terkait masalah korupsi. Jadi korupsi dan narkoba itu kan undang-undangnya lebih spesialis, undang-undang khusus. Sehingga memang dua lapas ini harus pengamanannya harus super maksimum. Oke? Tapi kan harusnya orang yang kena narkoba itu harusnya direm. Kenapa harus berbeda? Apakah karena dia musuh negara atau gimana? Jadi kan dilihat dari pasalnya dulu. Kalau Amar Joni itu kena pasal itu memang dia pengguna aktif, udah pasti dia larinya ke sana. Tapi kalau dia mengatur, mengakomodir, udah pasti kan dia sama saja. Arahnya kan ke